Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwina Moriska Fitriana akan menceritakan sepenggal kisah manusia mulia Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahanda beliau wafat pada saat beliau masih berada dalam kandungan. Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Ayahandanya bernama Abdullah dan ibundanya bernama Aminah. Pada saat berusia 6 tahun, ibunda beliau meninggal dunia, sehingga beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib sampai berusia 8 tahun. Setelah kakeknya wafat, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib hingga beranjak dewasa. Ketika berusia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW lebih sering melakukan tahanus di Gua Hira. Pada tanggal 17 Ramadan, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. 2 tahun berselang, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu kedua, yaitu Quran Surah Al-Muddatsir ayat 1-7. Setelah mendapatkan wahyu kedua tersebut, Nabi Muhammad SAW mulai melakukan dakwah secara diam-diam. 3 tahun melakukan dakwah secara diam-diam, Allah memerintahkannya untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Para pemuka Quraisy yang melihat dakwah Nabi dan mendengar bahwa nenek moyang mereka beserta berhala-berhala mereka diejek, mereka pun merasa marah. Pada suatu ketika mereka menemui Abu Thalib untuk meminta menghentikan aksi Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib pun pergi ke rumah Nabi Muhammad SAW dan memberitahu apa yang dikatakan oleh kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW tentu menentang hal tersebut. Abu Thalib pun memutuskan bahwa dia akan melindungi dan menjaga Nabi selama berdakwah dan tidak akan menyerahkannya kepada kaum Quraisy. Melihat bahwa bujukannya kepada Abu Thalib tidak berhasil, para kaum Quraisy pun mulai melakukan penyiksaan kepada pengikut dan sahabat-sahabat Nabi. Melihat hal tersebut, Nabi pun mengutus para sahabat-sahabatnya untuk melakukan hijrah ke Habasyah. Melihat hal tersebut, para pemuka Quraisy pun semakin marah bahwa segala cara yang mereka lakukan tidak berhasil juga. Hingga mereka pun melakukan pemboikotan umum terhadap Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Setelah Nabi dan pengikutnya mendengar pemboikotan tersebut, mereka pun pergi meninggalkan kota Mekah. Selama mereka pergi keluar dari kota Mekah, Nabi dan pengikutnya menghadapi kemiskinan dan kesengsaraan. Setelah pemboikotan tersebut berakhir, Nabi malah mendapat kabar bahwa paman beliau Abu Thalib meninggal dunia. Kemudian disusul oleh istri beliau Siti Khadijah. Maka tahun itu disebut Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Setelah begitu banyak penderitaan yang dialami oleh Nabi dan pengikutnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan Isra Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan Isra Mi'raj ini terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun ke-11 setelah kenabian. Perjalanan ini diabadikan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 1. Pada saat musim haji tiba, seperti biasa, kabilah-kabilah dari seluruh jazirah Arab melakukan ibadah haji, terutama kabilah Hazraj dari Yasrib. Begitu juga Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah dari kabilah yang satu ke kabilah yang lainnya. Kemudian setelah kabilah dari Hazraj ini mendengar dakwah Nabi, mereka langsung percaya dan mengimani Nabi, dan saat itu juga mereka langsung masuk Islam. Setelah musim haji berakhir, para kabilah Hazraj ini pun pulang ke Yasrib dan menyebarkan Islam di sana. Tatkala Nabi Muhammad SAW mendengar hal tersebut, bahwa Yasrib, kota tersebut menjadi kota Islam, tentu saja Nabi sangat bahagia. Dan Nabi pun menyuruh pengikut-pengikutnya untuk melakukan hijrah ke Yasrib. Sedangkan pemuka Quraisy yang mendengar hal tersebut tentu saja merasa marah, sehingga mereka merencanakan pembunuhan terhadap Nabi. Malam harinya, mereka mengepung rumah Nabi. Saat mereka akan membunuh Nabi, mereka tidak mendapatinya di sana, melainkan mendapati Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Nabi sendiri pergi ke rumah Abu Bakar untuk melakukan hijrah.
Melihat bahwa di rumahnya tersebut tidak mendapati Nabi, para kaum Quraisy pun melakukan penyisiran ke seluruh kota sehingga sampailah mereka ke Gua Sur. Di sanalah tempat Nabi dan Abu Bakar bersembunyi. Tapi melihat di mulut gua tersebut ada sarang laba-laba yang sangat tebal, mereka percaya bahwa tidak mungkin Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di sana, sehingga mereka kembali ke kota. Setelah tiga hari berada di Gua Sur, Nabi Muhammad SAW kembali melakukan perjalanan ke Yasrib. Setelah tiba di Yasrib, Nabi Muhammad SAW disambut dengan gembira, sehingga Nabi pun menjuluki kota tersebut dengan Madinatun Nabi. Dari kota inilah Islam mencapai kemenangan di seluruh jazirah Arab. Setelah perkembangan Islam tersebut, Nabi merasa bahwa tugasnya telah selesai, sehingga Nabi memutuskan untuk melakukan haji wada, yaitu haji perpisahan. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Nabi berpulang ke rahmatullah saat usia beliau 63 tahun. Demikianlah sepenggalan kisah Nabi Muhammad SAW yang karismanya masih terjaga hingga saat ini. Berjuta-juta bahkan bermiliaran orang Islam di seluruh dunia dengan takzim bersolawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.